Jumpa lagi dengan aku Rubiatin Channel. Dalam kesempatan ini, Ruby akan sedikit memaparkan tentang pendaftaran implementasi kurikulum Merdeka tahun 2023-2024. Baik pendaftar baru ataupun satuan pendidikan yang sudah mendaftar pada tahun 2022. Pasti yang bisa melakukan pendaftaran? Pendaftaran dapat dilakukan oleh kepala sekolah, guru, atau operator sekolah dengan menggunakan akun Belajar ID kepala sekolah. Sahabat Ruby, yang perlu diingat, pendaftaran berlangsung dari tanggal 6 Februari hingga 31 Maret 2023. Selama masa pendaftaran, satuan pendidikan bisa merubah opsi kurikulum Merdeka maksimal sebanyak 3 kali. Adapun yang harus disiapkan satuan pendidikan untuk pendaftaran kurikulum Merdeka yaitu perlu dipahami apakah pendaftar baru ataukah sudah mendaftar di tahun 2022. Kemudian download aplikasi platform Merdeka Mengajar minimal versi 1.25 atau dapat diakses ke laman guru.kemdikbud.go.id. Yang tidak kalah pentingnya yaitu memiliki akun Belajar ID sebagai kepala sekolah. Ini tidak terbatas pada domain admin.belajar.id. Bagi satuan pendidikan yang sudah mendaftar di tahun 2022 memiliki kesempatan untuk merefleksi dan melanjutkan atau mengubah opsi kurikulum Merdeka. Jika pada tahun 2022 memilih opsi mandiri belajar, maka tahun 2023 bisa memilih 3 opsi, yaitu mandiri belajar, mandiri berubah, dan mandiri berbagi. Nah, pada tahun 2022 memilih opsi mandiri berubah, maka pada tahun 2023 hanya memiliki 2 kesempatan merubah opsi, yaitu opsi mandiri berubah dan mandiri berbagi. Sedangkan jika pada tahun 2022 memilih opsi mandiri berbagi, maka pada tahun 2023 hanya bisa memilih opsi mandiri berbagi. Baiklah sahabat Ruby, langsung saja ya tata cara pendaftaran. Berikut cara pendaftaran secara umum meliputi 6 langkah. Ini dia langkah-langkahnya. Ternyata ada perbedaan ya pengisian langkah pendaftaran untuk pendaftar baru dan pendaftar tahun 2022. Iya dong, ini perbedaannya. Untuk pendaftar baru itu nanti juga harus mendengarkan atau menyimak video, sedangkan yang sudah mendaftar di tahun 2022 tidak perlu menyimak video. Lalu apa sih opsi yang kita pilih tadi? Opsinya meliputi mandiri belajar, mandiri berubah, dan mandiri berbagi. Berikut penjelasannya. Sahabat Ruby, mari kita masuk atau login ke platform Merdeka Mengajar. Sahabat Ruby, di sini yang perlu diingat yaitu login dengan menggunakan akun Belajar ID sebagai kepala sekolah. Masuk ke pengaturan, kemudian klik masuk atau login. Passwordnya sudah benar. Kemudian klik saya setuju dan Anda berhasil masuk ke aplikasi Merdeka Mengajar. Berikut adalah tampilan sebelum dan sesudah login dengan akun belajar.id.
halaman utama PMM dan klik bagian pengumuman dan jadwal terkini. Kemudian klik mulai. Jika Anda belum masuk ke PMM, tombol pengumuman akan tertulis refleksi _daftar. Klik tombol tersebut. Anda akan diarahkan untuk masuk ke PMM dengan akun belajar.id Anda. Selanjutnya, pastikan data diri dan data satuan pendidikan sudah sesuai. Lalu, klik lakukan refleksi. Anda akan melakukan refleksi dengan mengisi kuesioner. Klik mulai refleksi untuk melanjutkan. Sahabat Ruby, Anda dapat mengisi seluruh kuesioner refleksi sesuai kondisi sekolah Anda. Jika sudah selesai, maka klik selesai. Selanjutnya, rekomendasi untuk sekolah Anda akan muncul. Anda juga bisa klik rincian hasil kuesioner untuk melihat secara detail hasilnya. Setelah memilih, klik pilih dan selesaikan pendaftaran. Di sini Anda dapat memilih opsi yang sudah dijelaskan oleh Ruby di awal tadi. Jika tahun 2022 memilih opsi Merdeka Mandiri Belajar, maka saat ini bisa memilih ketiga opsi. Sedangkan jika tahun 2022 memilih opsi mandiri berubah, maka tahun 2023 ini bisa memilih mandiri berubah dan mandiri berbagi. Sedangkan jika pada tahun 2022 memilih opsi mandiri berbagi, maka tahun 2023 ini hanya bisa memilih mandiri berbagi. Oke, selesai sudah pendaftarannya. Setelah berhasil, Anda akan mendapatkan rekap pendaftaran dengan keterangan status pendaftaran sekolah dan tahun pendaftaran. Yang perlu dicatat, Anda bisa memilih opsi implementasi kurikulum Merdeka yang berbeda dengan hasil kuesioner. Anda bisa mengubah opsi implementasi kurikulum Merdeka maksimal 3 kali hingga tanggal akhir pendaftaran. Anda bisa melakukan tangkapan layar atau screenshot setelah pendaftaran. Tangkapan layar tersebut bisa digunakan sebagai bukti valid pendaftaran satuan pendidikan Anda. Lalu, bagaimana cara mengubah opsi implementasi kurikulum Merdeka untuk satuan pendidikan yang sudah mendaftar di tahun 2022? Oke, kita simak langkah-langkahnya. Langsung saja masuk ke halaman utama PMM dan klik bagian pengumuman dan jadwal terkini. Kemudian klik mulai. Khusus untuk kepala sekolah yang mengampu lebih dari satu sekolah, silahkan klik lihat rekap pendaftaran pada kolom sekolah yang diinginkan. Kemudian klik ubah opsi implementasi kurikulum Merdeka di halaman rekap refleksi. Selanjutnya, silahkan ubah opsi, lalu klik pilih dan simpan. Ingat, kita diberi kesempatan untuk mengubah opsi sebanyak maksimal 3 kali selama periode pendaftaran hingga 31 Maret 2023. Sobat Ruby, bagaimana jika lembaga atau satuan pendidikan belum mendaftar di tahun 2022? Baiklah, inilah langkah-langkah pendaftaran kurikulum Merdeka di PMM bagi satuan pendidikan yang baru akan mendaftar kurikulum Merdeka di tahun 2023. Kita simak bersama. Langkah pertama, masuk ke halaman utama PMM dan klik bagian pengumuman dan jadwal terkini. Klik daftar di sini. Kemudian klik mulai pendaftaran. Jika Anda belum masuk ke PMM, tombol pengumuman akan tertulis refleksi atau daftar. Klik tombol tersebut.
Anda akan diarahkan untuk masuk ke PMM dengan akun Belajar ID Anda. Pastikan data diri dan data satuan pendidikan sudah sesuai, lalu klik Daftarkan sekarang. Pelajari kurikulum Merdeka dengan menonton 2 video mengenai kurikulum Merdeka. Klik Pelajari. Setelah menonton video, pilih opsi awal sesuai kesiapan satuan pendidikan Anda atau sesuai rekomendasi dari pengawas atau kepala dinas setempat. Pilihan awal bukan merupakan final karena masih ada kesempatan untuk mengubah opsi sebanyak 3 kali selama masa periode pendaftaran. Selanjutnya, klik Pilih pada bagian Pilih opsi implementasi kurikulum Merdeka. Anda akan diarahkan mengisi kuesioner untuk mendapatkan rekomendasi kategori yang sesuai dengan kondisi sekolah Anda. Nah, ini dia rekomendasi untuk sekolah Anda akan muncul. Anda juga bisa klik rincian hasil kuesioner untuk melihat secara detail hasilnya. Setelah memilih, klik Pilih dan selesaikan pendaftaran. Yang perlu diingat, Anda bisa memilih opsi implementasi kurikulum Merdeka yang berbeda dengan hasil kuesioner. Anda bisa mengubah opsi implementasi kurikulum Merdeka maksimal 3 kali hingga pendaftaran ditutup. Setelah berhasil, Anda akan mendapatkan rekap pendaftaran. Untuk melihat, klik Lihat Rekap Pendaftaran. Pada rekap pendaftaran terdapat status pendaftaran sekolah dan tahun pendaftaran. Anda bisa melakukan tangkapan layar atau screenshot setelah pendaftaran. Hal ini bisa digunakan sebagai bukti valid bahwa pendaftaran satuan pendidikan Anda telah berhasil. Oke, sahabat Ruby yang selalu berbahagia, berakhir sudah langkah-langkah pendaftaran kita di implementasi kurikulum Merdeka Mengajar tahun 2023. Semoga tutorial ini bermanfaat dan mohon maaf jika selama melakukan tutorial ini saya melakukan kesalahan. Good luck. Thank you for view, like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum.